Hikmat yang dari Tuhan tidak otomatis membuat persoalan hidup kita menjadi beres. Bijaksana yang dari Tuhan tidak menghilangkan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Namun hikmat atau bijaksana yang daripada Tuhan itu memampukan kita untuk mengubah cara pandang atau paradigma kita di dalam melihat sebuah persoalan. Disinilah sebenarnya hikmat bekerja efektif, yaitu lewat akal budi kita di dalam memandang sesuatu atau memikirkan sesuatu. Begitu pula berkaitan dengan hati kita, yang kalau dipenuhi dengan hikmat Tuhan, maka setiap persoalan yang berat seperti apapun, oleh hati yang takut akan Tuhan, akan dipandang persoalan itu justru dengan cara yang baik, cara yang positif. Cara bahwa lewat persoalan yang berat itu, Tuhan sedang melakukan sebuah karyanya. Namun karya apakah yang Tuhan sedang kerjakan lewat persoalan-persoalan hidup kita? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Ayub, pasal yang ke-23 ayat 10-12. Karena Ia, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan sanubariku di dalamnya kusimpan ucapan mulutnya. Ayub 23 adalah sebuah respons Ayub terhadap sahabat-sahabatnya yang menegur dia. Walaupun awal mula bermaksud menghibur Ayub yang sedang mengalami persoalan yang berat. Namun cenderung sahabat-sahabatnya itu malah menyalahkan Ayub. Seolah karena kesalahan Ayublah, maka Ayub tertimpa musibah dan bencana yang berat itu. Dan Ayub tentu saja menyanggah. Bahkan dengan kekesalan hatinya serta kekecewaannya, dia protes keras akan tuduhan-tuduhan serta penghakiman sahabat-sahabatnya itu. Karenanya dia menyerahkan segalanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga dia membela diri bukan demi dirinya diterima atau diakui sebagai orang yang benar. Namun ia datang kepada Tuhan yang Maha Tahu. Ini berangkat dari hikmat yang juga Tuhan karuniakan dalam hati Ayub. Akal budinya yang takut akan Tuhan itu membuat sebuah pengakuan yang agung di tengah-tengah persoalan hidup yang maha berat yang sedang dia alami. Dikatakan bahwa ayat 10 tadi, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Apa yang Ayub ungkapkan ini sesungguhnya merupakan sebuah perubahan paradigma. Orang umum melihat persoalan itu sebagai sesuatu yang berat, yang sulit, yang mungkin lewat persoalan itu kita sedang dijatuhkan atau diinjak-injak, atau kita sedang dirusak hidup kita. Namun hikmat Tuhan, bijaksana yang daripada Tuhan, membuat seseorang melihat dengan cara pandang yang berbeda. Persoalan bukan menjadi sesuatu yang menindas dan membinasakan, tapi sebaliknya justru seperti Ayub dia katakan, Tuhan Maha Tahu, Dia tahu jalan hidupku, dan seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Bagi Ayub persoalan hidup yang berat itu justru adalah alat atau cara Tuhan untuk mengujinya, memurnikannya, sampai ia menjadi emas murni yang berkilau, menyala kemana-mana. Inilah hasil dari orang yang hidupnya dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dipenuhi dengan bijaksana dari Tuhan. Ia melihat segala sesuatunya dengan kacamata Tuhan. Dia tidak mudah untuk kemudian menilai dan menganggap bahwa persoalan hidupnya itu adalah karena kejahatan Tuhan atas dirinya. Tetapi justru dia menyadari betul-betul betapa sesungguhnya persoalan-persoalan itu merupakan alat tempat Tuhan atas dirinya. Dan ini yang kemudian kita katakan sebagai kuasa hikmat Tuhan.
yang membuat kita bisa memandang persoalan berat di dalam hidup ini sebagai pemurnian hidup yang sedang Tuhan kerjakan. Dan apa yang Ayub katakan lagi? Dia mengatakan bahwa karena hikmat itu, karena Tuhan tahu jalan hidupku, dan aku sedang dimurnikan oleh Tuhan, kakiku tetap mengikuti jejak Tuhan. Aku menuruti jalan Tuhan dan tidak menyimpang. Perhatikan bagaimana ungkapan Ayub yang sesungguhnya di balik ungkapan dia mengikuti jejak Tuhan, menuruti jalannya dan tidak menyimpang, ini berangkat dari hati yang takut akan Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa perintah dari bibir Tuhan tidak dia langgar. Dan di dalam sanubarinya dia simpan ucapan-ucapan mulut Tuhan, janji-janji penyertaan dan kekuatan Tuhan. Itu yang menyebabkan dia melihat segala persoalan hidupnya justru sebagai alat pengujian dan pemurnian hidupnya untuk menjadi pribadi seperti emas murni yang berkilau menyala kemana-mana. Hidup kita memang bisa jadi melihat persoalan dengan sebuah kacamata kecemasan. Persoalan seolah menjadi tanda kita sedang sekarat. Kita hampir binasa atau hampir mati. Sekarat dalam kondisi kita tidak berdaya. Tetapi kacamata hikmat yang daripada Tuhan memampukan kita melihat bahwa kita yang cemas dan sekarat ini sedang dimurnikan oleh Tuhan menjadi emas yang 24 karat. Yang berbobot, yang makin berkualitas, yang makin berisi kekuatan yang daripada Tuhan justru lewat persoalan-persoalan hidup. Karena itu ketika kita menghadapi dan melihat orang yang mempunyai persoalan hidup, jangan buru-buru menghakimi seperti sahabat-sahabat Ayub dengan mengatakan dia orang bermasalah. Atau kita menghakimi dia dengan mengatakan dia orang sulit. Atau kita menilai dia sebagai orang yang karena dosanya lah maka dia jadi pribadi yang aneh seperti itu. Itu bukan berasal dari hikmat. Itu bukan berasal dari bijaksana Tuhan. Karena bijaksana Tuhan justru memampukan kita memandang diri kita dengan persoalan yang berat itu sebagai pemurnian hidup. Begitu juga kita bisa memandang persoalan yang dihadapi oleh orang lain itu sebagai pemurnian hidup oleh tangan Tuhan atas mereka. Ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita melalui persoalan-persoalan yang berat. Dalam hidup orang lain melalui persoalan-persoalan yang berat. Hidup yang penuh cemas dan sekarat diubahkan jadi sembuh dan utuh seperti emas 24 karat. Maukah engkau dimurnikan lagi? Mari minta hikmat Tuhan. Penuhi itu di dalam hatimu. Penuhi hikmat Tuhan itu menguasai dirimu, menguasai matamu dalam memandang segala sesuatu, sehingga tidak mudah menilai dan tidak mudah menghakimi atau merasa jatuh terpuruk dan tidak dikasihani. Kasih Tuhan selalu beserta dengan kita karena hikmatnya mau membuat kita sadar bahwa kita dikasihi luar biasa. Dia ubah kita dari sekarat jadi 24 karat. Mari datang kepadanya, andalkan hikmatnya, dan tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Amin.